Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan sudah berkemas. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ada kenangan yang sangat indah di bulan suci Ramadan, manakala kita qiyamul lail bersama-sama, mendirikan sholat tarawih bersama-sama, sahur bersama keluarga, juga menjalankan sholat-sholat sunnah lainnya. Ada satu pertanyaan penting yang bergelanjut dalam benak kita, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita bawa pasca Ramadan meninggalkan kita? Para pemirsa, ada beberapa pelajaran yang bisa kita bawa dan kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari pasca Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama adalah tasdidul alaqah ma'allah, memperbarui hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan bagaimana kita memperbarui hubungan dengan Allah. Tiada kata, tiada ucapan, tiada hati yang tidak terpenuhi oleh Allah saat Ramadan. Apalagi manakala kita sedang qiyamul lail, seakan-akan Allah hadir di depan kita. Begitu indah. Ramadan juga mengajarkan bagaimana kita memperbarui hubungan dengan Allah lewat sholat yang bernama sholat tahajud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan sholat tahajud ini, saya ingat sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Az-Zabidi dalam kitab Tajridus Shoreh. Pada saat itu ada seorang sahabat yang suka tidur di Masjid Nabawi. Beliau adalah Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar radhiyallahu an. Saat beliau tidur, beliau bermimpi bahwa kedua pundaknya itu dicengkram oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam lubang yang di dalamnya penuh dengan api. Beliau langsung berkata, "A'udzubillah minan nar." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api, dari kobaran siksa api neraka yang begini dahsyat. Akhirnya Abdullah bin Umar ini terbangun dan mengadukan mimpinya kepada Hafsah. Lalu Hafsah berkata, "Akan saya ceritakan mimpimu pada Rasulullah." Dan Rasulullah kemudian berkata, "Kalau kamu tidak ingin masuk neraka, maka istiqomah lagi qiyamul lail, terutama sholat tahajud." Ramadan mengajarkan kepada kita betapa qiyamul lail itu sangat luar biasa, para pemirsa, terutama sholat yang bernama tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan dijanji oleh Allah bahwa nanti siapa saja yang suka menjalankan sholat tahajud akan ditempatkan pada tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, tasdidul alaqah ma'allah. Pelajaran kedua adalah tasdidul alaqah ma'al insan, memperbarui hubungan dengan manusia. Para pemirsa sekalian, apalah artinya kita puasa, tapi kita tidak merasakan asar atau tidak merasakan pengaruh puasa itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Wajah kita masih dipenuhi oleh amarah, hati kita masih dipenuhi oleh dengki kepada sesama manusia. Makanya ketika puasa, kita tidak cukup hanya puasa badani, pinjam istilahnya Profesor Nurholis Majid, tidak hanya puasa badani, tidak hanya puasa fisik, tetapi puasa kita sudah beranjak menuju puasa nafsani atau puasa jiwa. Kalau jiwa kita yang puasa, maka secara gradual, secara perlahan, maka nafsu kita akan beranjak menuju nafsul mutmainnah, nafsu yang radiyatan mardiyah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang mutmainnah, akibat kita puasa secara nafsawi, kelak akan disebut oleh Allah dengan radiyatan mardiyah. Masuklah ke dalam surgaku dengan penuh gelimang ridho dariku. Maka
para pemirsa, puasa kita ini jangan hanya puasa badani, puasa fisik, menahan lapar dan haus semata, tidak melakukan hubungan seksual dengan istri pada siang hari saja. Tetapi ayo kita lanjutkan pada puasa nafsawi yang nanti setelah puasa ini selesai, kita tetap baik sama teman, tetap baik sama tetangga, punya sense of sosial terhadap orang yang tidak punya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, para pemirsa, yang pelajaran penting bisa kita bawa setelah Ramadan sudah meninggalkan kita adalah tajdidul alaqah ma'al Quran. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti dia akan datang kepada pembacanya, akan memberikan syafaat yang luar biasa. Kita selama ini tersibukkan oleh gadget, setiap hari tanpa gadget. Al-Quran kita taruh di rak lemari sampai berdebu, bahkan sampai ada yang kotor dan dimakan oleh rayap. Ini realitas yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa umat Islam sekarang itu semakin hari semakin jauh dari Al-Quran. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wala minal qur'ani illa rasmu. Nanti akan datang suatu masa di mana orang-orang akan meninggalkan Islam dan Quran hanya tinggal tulisan. Mari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tasdidul alaqah ma'al Quran. Kita sering mengaji mungkin, tetapi kita kadang-kadang juga jarang mengkaji. Pada konferensi mukjizat Al-Quran di Pakistan, itu ada seorang profesor yang bernama Profesor Tegata Tejasen. Dia itu seorang ahli di bidang embriolog di Universitas Chiang Mai, Thailand. Itu masuk Islam gara-gara mempelajari Al-Quran. Kita juga tahu bahwa ketika muminya Fir'aun itu diteliti oleh seorang dokter dari Perancis yang bernama Maurice Bucaille, dia kagum dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwa jasad Fir'aun itu benar-benar tenggelam di Laut Merah karena diteliti ternyata jasad Fir'aun itu ada kandungan garam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita mengaji juga mengkaji. Mari kita petik apa yang ada dalam Al-Quran dan kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari seraya kita mengkaji isi kandungan Al-Quran. Para pemirsa yang dihormati Allah, yang lebih penting dari itu, di dalam Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini banyak kontroversi terhadap Lailatul Qadar ini. Kalau Cak Nun bilang bahwa Lailatul Qadar itu sudah nggak ada, wong Al-Qur'annya sudah turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'annya sudah turun, kata Cak Nun. Tetapi Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada dan turun pada setiap tanggal 17 Ramadan karena memang ayat Al-Qur'annya merujuk pada itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah, saya sangat terenyuh dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Quraisy Shihab, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam takdir. Jadi ketika Lailatul Qadar itu Allah menuliskan kembali apa saja yang akan terjadi pada perjalanan hidup kita pada masa yang akan datang. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menuliskan kembali perjalanan kita, hidup kita pada masa-masa yang akan datang. Makanya ketika kita habis taraweh,
kita doa, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikan aku pada malam hari ini, pada malam yang penuh berkah ini, menjadi su'ada al-makbulin, menjadi orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang engkau terima. Dan jangan jadikan aku termasuk ashqiya il-mardudin, orang-orang yang tercela dan orang-orang yang engkau tolak. Para pemirsa, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada manfaat-manfaat yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan selanjutnya pasca Ramadan ini meninggalkan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.